Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat Mumtaz yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kewajiban-kewajiban kita berkaitan dengan tugas kemanusiaan sebagai hamba Allah maupun tugas-tugas kemanusiaan kita dengan sesama manusia bisa kita jalankan dengan baik. Sahabat Mumtaz di mana saja berada, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita tentang pengalaman, dan dari pengalaman itu saya ingin menggarisbawahi tentang prinsip-prinsip yang bisa kita ambil dari cerita tersebut dalam kaitannya dengan etika, dalam kaitannya dengan doktrin agama kita. Pada tahun 2000-an, sekitar 2005 sampai dengan 2007, saya berkesempatan menjalankan studi S2 di sebuah negara, yaitu Australia. Sebagai mahasiswa pada saat itu, kami dengan beasiswa tentu kadang-kadang memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan yang sebenarnya telah di-cover oleh beasiswa, tetapi ada hal-hal tertentu yang ingin kami capai, misalnya membeli buku lebih banyak atau apapun, sehingga kami kadang-kadang sebagai mahasiswa bekerja paruh waktu. Pada satu ketika ada pengumuman lowongan kerja, tetapi lowongan kerja ini bersifat individual. Individual itu artinya datang dari seseorang yang mencari mahasiswa yang bisa membersihkan rumahnya. Saya kemudian melamar pekerjaan itu, bertanya kepada dia, apakah mahasiswa yang kau inginkan sudah dapat atau belum, dan dia menjawab belum. Maka singkat kata, datanglah saya bekerja di rumah orang itu. Saya diminta untuk membersihkan taman bunga, kemudian mengecat bagian-bagian tembok yang sudah kusam. Dalam perjanjian yang kami sepakati, saya akan bekerja 6 jam, dan dalam per jam dan upah yang akan saya terima tiap jamnya adalah $15. Sehingga $90, $90 akan saya terima. Singkat kata, sampailah saya di rumah itu kemudian bekerja. Ada beberapa hal menarik yang menurut saya mencerminkan adanya bahwa nilai-nilai agama atau nilai-nilai etika dan moral itu bersifat universal. Pertama, ketika saya masuk, kemudian dia bertanya tentang diri saya, lalu saya ceritakan bahwa saya adalah seorang muslim. Begitu mengetahui saya seorang muslim, dia lalu masuk ke sebuah kamar. Ternyata dia masuk ke sebuah kamar itu karena dia membawa anjingnya masuk ke kamar dan dikunci. Kemudian saya tanya, kenapa engkau mengunci anjingmu di situ? Lalu dia mengatakan, aku tahu kamu seorang muslim, dan sebagai seorang muslim, saya tahu bahwa muslim tidak boleh dekat-dekat dengan anjing. Itu pemahaman dia begitu. Karena itulah saya harus menghormati keyakinanmu. Maka selama kamu bekerja di sini, anjing ini tidak boleh berkeliaran dan harus berada di dalam kamar. Itu sesuatu yang mengesankan buat saya. Tapi cerita kemudian berlanjut sampai akhirnya saya menyelesaikan pekerjaan selama 6 jam itu. Kemudian saya berpamitan pulang, lalu saya menerima upah. Beberapa lembar uang 50-an, ada puluhan dolar itu saya terima, tapi tidak saya hitung di tempat itu. Kemudian sampai rumah saya hitung. Ternyata setelah saya hitung, yang diberikan kepada saya bukan $90 sebagaimana yang tadi kami sepakati, tetapi hanya $60. Berarti kalau 15, berarti kerja saya yang dihitung hanya 4 jam.
Dari situ saya merasa ada kekecewaan. Dalam hati kecil saya kecewa, kenapa kok hanya dibayar 4 jam padahal tadi bilangnya 6 jam. Tapi saya lupakan saja, oke lah, yang penting saya dapat uang tambahan dan saya bisa bekerja mengisi waktu kosong. Hingga akhirnya pada hari yang lain dia mengundang saya kembali ke rumahnya untuk membersihkan pekarangan, tapi pada saat kali ini dia meminta saya untuk mengajak serta istri karena ada bagian-bagian tertentu dari rumah itu yang harus dikerjakan. Menurut dia kalau dikerjakan sendiri tidak bisa. Nah, sesampainya di rumah itu ada pelajaran lain yang saya terima. Ketika kami bertemu kemudian dia mengatakan, "Waduh, aku malu sekali dengan kamu. Betul-betul aku malu." Saya berpikir kenapa dia mengatakan malu. Lalu dia mengatakan, "Seharusnya aku membayar kamu $90. Tapi ternyata aku baru menyadari bahwa yang kuberikan kepadamu hari kemarin itu hanya 60. Betul-betul aku malu sekali. Aku sangat takut engkau merasa apa-apa atau berprasangka tidak baik kepadaku." Nah, pelajaran kedua yang saya tangkap itu, peristiwa kedua ini juga memberikan satu pelajaran yang luar biasa. Kemudian dia mengatakan kepada kami berdua, "Aku menghitung kamu hari ini bekerja jam sekian jam, istrimu sekian jam, sehingga total kalian berdua bekerja sekian jam." Dan dia lalu menyerahkan sejumlah uang ditambah dengan kekurangan yang kemarin itu kepada kami. Lalu saya bertanya, "Tetapi bisa saja saya bekerja kurang dari jam yang kamu perkirakan. Bagaimana ini?" Seandainya kamu bekerja juga kurang dari jam yang kuperkirakan, ambil sajalah uangnya. Setelah itu dia berpamitan, kemudian menyerahkan kunci rumah kepada saya. Lalu saya bertanya, "Nanti setelah kami selesai bekerja di rumahmu, kemudian kami keluar rumah ini, kan kamu belum datang dari bekerja. Lalu di mana saya harus meletakkan kunci rumahmu ini?" Dan lagi-lagi jawaban yang saya terima sangat mengejutkan dan ini memberikan pelajaran yang luar biasa kepada saya. Karena dia mengatakan, "Bawa saja kunci itu. Karena aku masih punya duplikat atau kunci-kunci yang lain. Tapi itu bawa sajalah." Kemudian saya bertanya, "Tetapi," ketika saya ngomong tetapi, dia langsung menyaut, "Saya paham apa yang kamu maksudkan. Tapi saya tidak punya prasangka apa-apa, bawalah kunci itu. Dan bahkan ketika kamu ingin datang ke rumah ini kapanpun, untuk istirahat atau untuk sekedar baca-baca buku yang ada di sini, silahkan, ada saya atau tidak ada saya, masuk sajalah." Sahabat Mumtaz yang dirahmati Allah, cerita ini kelihatannya sepele, tetapi bagi saya di situ terdapat banyak pelajaran yang luar biasa tentang etika, tentang moralitas yang ditegakkan oleh orang dalam pergaulan. Tentang bagaimana dia membayar saya tadi misalnya. Dia membayar kurang di luar kesengajaan dia, dan begitu dia menyadari bahwa bayaran yang diberikan kepada saya tadi ternyata kurang, ternyata permohonan maafnya sungguh-sungguh luar biasa. Bahkan saya merasa tidak enak sendiri karena begitu menggebu-gebunya dia cara dia meminta maaf. Kemudian tentang anjing tadi, persoalan mungkin ada juga yang lalu mengatakan kepada saya bahwa kamu udah tahu di rumah itu ada anjing, kenapa kamu bekerja di situ? Oke, itu satu persoalan. Tapi yang saya ingin ceritakan adalah, yang ingin saya garis bawahi, begitu dia mengetahui bahwa saya adalah seorang muslim, dia kemudian menyingkirkan anjing itu, menguncinya di dalam kamar, yang maknanya adalah begitu luar biasanya dia menghormati keyakinan orang lain. Dalam dunia pergaulan, perbedaan apapun yang kita alami dalam masyarakat adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Maka di dalam perbedaan itu, satu hal yang harus kita lakukan adalah menghormati perbedaan-perbedaan apapun yang ada dalam orang lain, tanpa harus kita kehilangan identitas atau jati diri kita. Kemudian yang ketiga adalah tentang kepercayaan. Bagaimana mungkin saya yang baru mengenal dia 2 hari, kemudian diserahi kunci, lalu dia memberikan
kepercayaan juga bahwa kalau kamu mau datang kapanpun, istirahat atau sekedar membaca buku di sini, silahkan. Saya tertegun luar biasa dengan kepercayaan itu, karena pastilah kepercayaan seperti itu tidak mungkin lahir dari hati yang di dalamnya ada prasangka. Kalau di dalam hati yang di dalamnya terdapat prasangka, saya sangat yakin jangankan menyerahkan kunci, berkomunikasi dengan baik saja mungkin sesuatu yang sulit dilakukan. Halangan di dalam komunikasi dan pergaulan itu salah satunya adalah prasangka. Maka ketika orang ini menyerahkan kunci kepada saya dan mengatakan datang kapanpun kamu punya waktu, ingin istirahat di sini, sesungguhnya yang membuat hati saya terenyuh adalah begitu pentingnya bagi dia sebuah kepercayaan. Dan saya karena mendapatkan kepercayaan itu maka berpikir tentang bagaimana harus menjaga kepercayaan ini. Nah, inilah yang dalam Islam diistilahkan dengan amanah. Amanah, kemudian maka orang yang bisa menjaga amanah itu disebut dengan amin, ya. Itu, amin. Tapi memang dalam bahasa Indonesia kita ini seringkali mendapatkan istilah-istilah yang mungkin dalam bahasa Arabnya tidak pas atau kurang sesuai. Amanah itu kan artinya benda yang kita terima gitu. Tetapi pada saat yang sama dalam bahasa Indonesia kamu harus jadi orang yang amanah gitu. Berarti amanah di situ sebagai kata sifat yang menurut pemahaman saya sebenarnya kata sifat dari orang yang mampu menjaga amanah itu ya amin. Maka Nabi Muhammad diistilahkan dengan Al-Amin. Nah, dalam kaitannya dengan puasa Ramadan, sebenarnya pelajaran berkaitan dengan amanah dan menjadi seorang yang amin itu sangat nyata terlihat di sini. Ketika kita menyadari bahwa kita sedang puasa, kemudian hadis Nabi juga mengatakan, ketika engkau berhadapan dengan peristiwa-peristiwa yang memungkinkan kamu untuk membatalkan puasamu, maka tanamkanlah di dalam dirimu atau katakanlah kepada dirimu atau kepada orang lain, inni shaimun, sesungguhnya aku sedang puasa. Apa yang bisa kita tangkap dari hadis ini? Artinya adalah adanya konsistensi antara apa yang kita lakukan dengan apa yang kita ucapkan, dengan nilai-nilai yang kita bawa sebagai akibat dari hal-hal yang kita ucapkan tadi itu. Maka sebagai perbandingan, ini ada cerita lagi. Cerita tentang dua mahasiswa asing yang sedang belajar di sebuah universitas. Mereka belajar budaya dan bahasa. Pada satu ketika, mungkin baru masuk minggu kedua dari apa keseluruhan total yang mereka akan tempuh waktunya itu. Pada minggu kedua, hari pertama minggu kedua, dosen yang mengajar di situ mengajak mahasiswa ini berbahasa basi atau bercakap-cakap. Bagaimana akhir pekanmu? Kemudian dua mahasiswa asing ini menjawab, mahasiswi bahkan ya, menjawab, saya melewati weekend dengan baik karena saya pergi ke sebuah pantai. Pantai yang disebut oleh dua mahasiswi itu jaraknya cukup jauh dari tempat kampus itu berada. Yang mengagetkan adalah, yang menarik maksud saya adalah ternyata dosen itu merespon dengan agak kaget. Kalian berdua pergi ke pantai. Nah, respon mengagetkan dari dosen ini mungkin juga membuat mahasiswa ini kaget itu. Kenapa mendengar kami pergi ke pantai saja kok seperti kaget dosen ini? Lalu sang dosen melanjutkan pertanyaannya dengan, kalian pergi ke pantai itu dengan siapa? Dijawablah oleh dua mahasiswa ini, kami pergi ke pantai hanya berdua. Dijawab pergi ke pantai berdua, dosen ini makin kaget. Hah? Hanya berdua? Tidakkah kalian takut? Kemudian mahasiswa ini bertanya, loh takut apa? Ya misalnya takut ditipu orang, atau takut dijahati orang, atau takut ada orang yang ingin berbuat buruk kepadamu. Dan mahasiswi ini kemudian bertanya lagi, loh kenapa orang harus menipu kami? Kenapa orang harus berbuat buruk kepada kami? Kenapa orang harus berbuat jahat kepada kami? Dosen yang bercerita kepada saya itu kemudian dia bercerita atau mengambil kesimpulan, saya tidak melanjutkan pertanyaan saya, Mas.
karena saya malu dengan respon yang disampaikan oleh dua mahasiswi itu. Loh, kenapa malu? Karena rupanya pertanyaan tentang kejahatan, pertanyaan tentang prasangka itu dijawab dengan lugunya oleh mereka. Jadi mereka tidak punya prasangka dan mereka menyatakan bahwa kenapa kami harus takut, kenapa kami harus ditipu, kami tidak punya masalah dengan orang, dan kenapa kami harus berprasangka bahwa orang lain akan berburuk sangka kepada kami berdua. Sahabat Mumtaz di mana saja berada, sungguh ini pelajarannya luar biasa. Meskipun ini tidak terjadi dalam ranah keagamaan, sesungguhnya dialog antara dosen dan dua mahasiswi asing tadi itu menggariskan pelajaran keagamaan, utamanya etika dan moral yang luar biasa kepada kita. Yang bisa kita ambil adalah ternyata kalau saya membahasakan mungkin agak berlebihan, tapi saya membahasakan bahwa kedua mahasiswi ini seperti tidak mengerti arti kejahatan. Lalu pertanyaannya, kenapa mereka tidak mengerti arti kejahatan? Bisa saja karena memang di tempat asalnya, di dalam masyarakat dia menemukan mungkin zero, mungkin tidak zero crime, tapi mungkin tingkat kejahatannya sangat rendah. Atau bisa jadi lalu apa yang dia alami dalam komunitas itu lalu membentuk kepribadiannya. Karena kejahatan begitu sulit ditemukan, maka di dalam diri mereka lalu terbentuk sebuah kepribadian bahwa kita tidak boleh berprasangka kepada orang lain. Kalau saya membahasakan, kedua mahasiswi ini tadi tidak mengerti arti kejahatan karena mungkin dia tidak punya prasangka sama sekali tentang orang lain, sehingga dia tidak punya beban untuk pergi ke pantai. Meskipun dia pendatang baru 2 minggu berada di sebuah kota di luar negeri juga gitu. Lalu dia mereka tanpa beban berangkat. Barangkali menurut saya itu adalah karena muncul dari tidak adanya prasangka dalam diri mereka. Di dalam agama kita tentang prasangka ini ada dua istilah populer yang kita tahu, kita semuanya pasti sudah tahu, yaitu yang diistilahkan dengan husnudon dengan suudon. Suudon adalah buruk sangka dan husnudon adalah baik sangka. Itu kepada sesama manusia. Bagaimana kalau dengan Tuhan? Maka Allah berfirman, Ana inda dzonni abdi bi. Saya ini tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau sebagai hamba, sebagian hamba mempersepsiku dengan suudzon, maka kejelekan juga yang akan terjadi kepada mereka. Tapi seandainya mereka husnudon, berbaik sangka kepadaku, maka kebaikanlah yang akan mereka terima dariku. Sahabat Mumtaz di mana saja berada, demikianlah dua cerita singkat yang mudah-mudahan bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita dan kita mampu mengambil pelajaran yang berkaitan dengan dua cerita yang saya sampaikan tadi, dan lalu kita terjemahkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Tidak kita mulai dari siapa-siapa, tapi mari memulai perubahan dari diri kita sendiri. Sebagaimana seorang sufi dari Persia namanya Al-Bustami, dia pernah mengatakan, ketika saya muda, saya punya obsesi untuk mengubah dunia. Tapi setelah berumur, lalu saya merasa tidak mungkin merubah dunia. Kemudian saya menurunkan target saya, kata Al-Bustami. Target saya adalah saya ingin merubah masyarakat di sekitar saya. Lalu saya berpikir lagi, siapalah aku sehingga aku harus merubah masyarakatku? Terlalu besar masyarakat untuk dirubah. Lalu saya turunkan lagi, kata Bustami, turunkan lagi targetnya. Biarlah aku tidak mengubah dunia, aku tidak mengubah masyarakat, tapi aku akan merubah keluargaku. Tapi Al-Bustami juga kemudian menyadari merubah keluarga juga bukan sesuatu yang mudah. Lalu dia menyadari pada akhirnya ternyata yang harus kulakukan bukan merubah dunia, bukan merubah masyarakat, bukan merubah keluarga, tetapi merubah diriku sendiri. Di dalam kisah Sufi dijelaskan, ketika menyadari itu, Al-Bustami lalu berdoa kepada Tuhan dan Allah menjawab, terlambat, kesadaranmu terlambat. Seandainya engkau menyadari untuk merubah dirimu sendiri saat engkau muda dulu, maka akan sangat banyak perubahan yang akan terjadi dalam hidupmu. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq walhidayah, waridho walinayah.
nasrun minallah wa fathun qarib. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.